Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan? Ya, ini menarik. Momen Pak SBY ya tidak salami Kapolri di puncak HUT TNI begitu ke-80. Ada apa begitu? Ada apa ini, Bos? Tanda-tanda apa ini ya? Jangan-jangan banyak orang yang memprediksi benar bahwa di bulan Oktober ini ya Kapolri ya katanya wajib diganti. Benar nggak seperti itu? Tanda-tandanya. Ya, nampaknya Prabowo dengan Pak SBY ini kompak begitu kan. Kenapa Bang kok kompak Bang ya? Melihat dengan sebegitu tragis begitu kan ya, seolah-olah dikacangin begitu kata netizen ya. Kata netizen, wah seolah-olah dikacangin ini Kapolri ini begitu kan ya. Tidak disalami seperti itu kan menandakan bahwa kok ada apa? Apakah ini karena lupa atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika apakah ini benar editan atau tidak, tapi muncul viral di media sosial begitu kan ya. Kemudian Pak SBY di situ begitu kan ya, salami satu persatu para angkatan di situ begitu sebagai seniornya dan juniornya, dan Pak SBY tidak salami Pak Kapolri begitu. Ada apa ini begitu kan? Ini kan muncul narasi-narasi yang kemudian di luar sana nampaknya tangan Kapolri nampaknya tidak duluan begitu kan. Seharusnya kan duluan begitu kan ya, disalami duluan. Masa mau disalami sebagai seorang mantan presiden ya, seharusnya Pak Kapolri tahu diri lah begitu. Dalam artian bahwa ya tangannya disampaikan seolah-olah ya untuk mau jabat tangan ya tangan duluan begitu. Seperti ini duluan begitu kan. Bukan Pak SBY duluan begitu kan. Ini viral di berbagai media sosial begitu. Dan pada akhirnya mengetahui bahwa Kapolri ya seolah-olah dikacangin. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Wah, ini dikancangin begitu kan? Ya. Dari momen Pak SBY tak salami Pak Kapolri ini menandakan ada apa? Ya, ada apa di balik ini semua? Kan itu pertanyaannya dari masyarakat. Jadi saya hanya melihat sekilas begitu kan, hanya melihat sekilas, nggak tahu kelanjutnya itu begitu. Nah, tidak hanya itu begitu kan, juga terjadi kepada Presiden Prabowo dengan dengan Pak Listio Sigit begitu kan. Beberapa hari yang lalu, apakah Prabowo ini tidak salami Pak Kapolri juga begitu? Ada apa? Ini coba lihat saja dari beberapa video yang beredar begitu kan ya. Mengatakan Pak Presiden Prabowo ini memberikan semangat, ya memberikan optimis begitu kan ya untuk bekerja sama semaksimal mungkin. Ini salah satunya, coba kita lihat saja. Nah, Pak Prabowo bersalaman ya. Lalu kemudian dia melengos begitu kan, langsung menyalami Pak Purbaya. Ya di situ langsung berangkat begitu kan. Nah, setidaknya bagi kami seharusnya kan Pak Kapolri tangannya harus didahulukan dulu juga begitu kan ya. Ini menandakan ada apa begitu? Ini pertanyaan yang muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Wah, ada apa bos? Wallahu a'lam begitu kan. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Maka momen di acara di acara perayaan hari ulang tahun ya HUT ke-80 ya Tentara Nasional atau TNI yang berlangsung di Monumen Nasional atau Monas Jakarta begitu kan pada hari Minggu kemarin, itu menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah ya saat Presiden ke-6 RI Bambang Susilo Bambang Yudhoyono ya melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan momen bersalaman. Nah, ini banyak yang kemudian Pak SBY lewati Kapolri tanpa salaman. Wah, ini kan geri-geri sedap, Bos. Artinya secara tidak langsung kok bisa-bisanya begitu. Tapi secara keseluruhan sebenarnya posisi dari Pak Kapolri seharusnya kan tangannya dulu dijabat begitu. Tapi perlu diingat, biasanya di tatanan-tatanan orang-orang yang penting begitu kan ya, mau disalami dengan pemimpin atau mantan pemimpin itu kan biasanya kan nunggu giliran begitu kan. Nah, inilah yang kemudian menurut saya pribadi gimana begitu logikanya begitu kan. Seharusnya kan disalami semua begitu kalau sudah berderet di situ begitu. Ini ada apa? Nah, banyak muncul narasi-narasi jangan-jangan ya Pak Kapolri ini ya sudah waktunya diganti. Jangan-jangan tanda-tandanya begitu.
Karena saya kira bahwa di kepemimpinan Pak Lesti Sigit ini sudah lama ya, keberhasilannya juga banyak, ya kegagalannya juga banyak, artinya seimbang begitu kan, harus menjadi evaluasi besar bagi ya Polri dan sebagainya begitu. Ngeri. Tapi nggak ada masalah begitu kan. Bagi kami nggak ada masalah mau disalami atau tidak, tapi karena begitu banyak orang-orang yang kemudian muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, pada akhirnya orang-orang mengatakan wah ini ada apa, wah ini ada apa begitu kan. Biasa dalam dunia hal itu begitu. Nah, salah satu yang kemudian banyak viral di berbagai media sosial itu salah satunya mengatakan bahwa wah ini ada apa, ada legasi apa begitu kata netizen ini. Sebelum meninggalkan legasi yang tidak baik ya, sebaiknya Pak Kapolri mundur saja karena terkesan tidak mendukung regenerasi bagi para putra terbaik bangsa dan jajaran kepolisian. Apalagi yang mau dicari Pak ya, masih belum puas. Masih belum puas ya memegang kekuasaan kepolisian lebih dari 10 tahun Pak. Benar nggak 10 tahun begitu kan ya? Ini menjadi tren begitu, menjadi trending begitu kan ya. Pesan yang disampaikan Pak SBY adalah segera ganti Kapolri dan reformasi kepolisian. Wow. Ngeri. Kalau ini diganti mundur begitu kan, penggantinya siapa? Apakah ada kemajuan atau bagaimana begitu? Hal yang biasa begitu. Apakah biasa-biasa aja atau sedang-sedang biasa? Ya, sedang-sedang saja. Jadi banyak kritikan-kritikan netizen. Ini pertanda wah ini mundur. Ya, ada mengatakan, wah ini mundur aja kata netizen begitu kan. Ini salah satunya. Sekedar bocoran, Pak SBY masih kesal saat Pak Lesti Sigit terlibat ya di balik aksi Jen Muldoko saat mau merampas Partai Demokrat dari Pak SBY. Benar gak seperti itu begitu? Masa iya dikesalkan dengan seperti itu begitu kan? Ngeri. Ya, ngeri sedap. Jadi bagi kami sangat kasihan begitu. Saya kasihan begitu kalau Pak Kapolri ini tidak disalami, kasihan banget begitu kan. Ya nggak tahu lagi begitu. Tapi posisinya Pak SBY ini kan mau bersalaman sebenarnya. Tapi nampaknya Pak Lesti Sigit ini kalau saya amati secara seksama begitu kan ya. Secara seksama Pak Kapolri ini tidak melihat. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat saja sekali lagi begitu kan. Sekali lagi begitu. Apakah Pak Kapolri tidak sigap begitu kan ya? Tidak. Nah, ini salah satunya. Coba kita di sini ya kita sejenak. Nah, dari tanda-tanda ini sebenarnya ya Pak SBY kayaknya mau bersalaman. Ya mau bersalaman kayaknya ini, tapi Pak Kapolri kurang sigap atau kurang gimana begitu kan, sehingga ini ada apa coba? Nah itu tangannya langsung karena Pak Kapolri tangannya tidak tegak lurus begitu kan, dan pada akhirnya langsung ke TNI itu begitu. Nah coba kita berkali-kali lihat begitu kan ya, takut salah penafsiran ya nanti dianggap bahwa Pak SBY tidak salami Pak Kapolri atau Pak Kapolri tidak salami Pak SBY. Coba kita. Nah, dari segi tangannya itu kan sudah di depannya begitu. Ya sudah di depannya. Coba kita sekali lagi coba. Itu kan di depannya begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung bahwa Pak SBY ini mau salaman gini begitu kan. Mau salaman di depan posisinya begini begitu, sudah di depan perut begitu kan. Tapi tangan dari Pak Kapolri ini tidak langsung sigap mengambilnya. Kira-kira seperti itu yang saya amati begitu kan ya. Terus di berbagai netizen ini gimana begitu? Akhirnya muncul narasi-narasi begitu kan ya. Ada yang kemudian mengatakan tidak salami, ada yang kemudian menolak dan sebagainya begitu. Ngeri sedap bos. Ngeri sedap. Coba baca komentar-komentar netizen begitu kan ya. Lah Lesti Sigit nggak ada gestur mau salaman, ngapain juga bayi nyalamin. Lagian Pak SBY juga pasti masih dendam itu. Apa yang maksudnya ya? By the way, pakai badger buat ngangkat berita kamu masih layak jadi Kapolri ya. Gini harapannya. Nah, ini salah satu komentar dari netizen. Benar begitu kan, dari gestur tubuhnya begitu mau bersalaman di depan perutnya, tapi Pak SBY di situ nampaknya kurang Pak Kapolri kurang sigap atau bagaimana begitu kan. Jadi saya kira ini muncul narasi-narasi begitu. Nah, dari berbagai dulu begitu sempat ada rekaman-rekaman yang kemudian
muncul narasi-narasi dugaan bahwa itu adalah suara Pak SBY dan sebagainya, sempat memarahi Pak Listio Sigit ya. Ya katanya kamu tak layak menjadi Kapolri. Itu dulu begitu kan. Ya ini 2025 gue ke Batam ya. SBY belum lama naik. Supir taksi di sana bilang Batam lebih sepi ya sejak Pak SBY nyuruh Stanto Kapolri berantas judol ya. Nggak lagi kasino-kasino beroperasi. Sekarang ya kalau emang mau judol bisa hilang sama polisi. Masalahnya mau apa enggak, ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra. Wajar dong dalam dunia politik begitu kan ya. Tapi saya rasa walaupun pertanda bahwa Pak SBY ketika naik mimbar begitu kan ya, menerima hormat dari kepala staf angkatan laut begitu dan membalasnya dengan jabatan tangan, dilanjutkan dengan bersalaman dengan kepala staf angkatan udara. Ya saya kira seharusnya kan digilir begitu. Tapi Pak SBY sudah mau bersalaman begitu kan ya. Tapi Pak Kapolri nampaknya ya gimana begitu, kurang sigap atau bagaimana begitu kan ya. Namun saat berada ya di depan Kapolri, Pak Listio Sigit itu Prabowo yang berdiri di sebelah Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio ya Budi Rafita, SBY tidak mengulurkan tangannya. Ia langsung ya melangkah ke depan dan menyalami Wakil Panglima TNI itu. Nah, ini viral di media sosial begitu kan. Viral di media sosial. Nih, video viral beredar di media sosial di mana mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tampak tak menyalami ya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Ada apa? Ini banyak komentar-komentar netizen begitu kan. Jadi saya kira kalau toh pada akhirnya tidak disalami begitu, ini akan digoreng habis-habisan oleh netizen begitu. Tapi kalau saya pribadi secara objektif begitu kan, yang melihat bahwa Pak SBY sebenarnya mau salaman ya di depan perutnya begitu kan ya. Tapi karena Pak Kapolri kurang memperhatikan, terlalu fokus tegak begitu kan, dan pada akhirnya kembali tangan Pak SBY kepada Wakil Panglima TNI itu begitu. Ngeri sedap ini persoalannya begitu kan. Artinya secara tidak langsung dianggap bahwa wah ini ada apa begitu. Nah, jadi tampak tidak menjabat tangan Kapolri Listio Sigit ya Prabowo yang berdiri ya berdekatan dengan jajaran perwira TNI. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan yang mengatakan bahwa wah kalau toh pada hakikatnya seperti ini, orang-orang akan melihat, akan bisa menilai begitu kan, bagaimana nanti, apakah tanda-tanda Kapolri atau diganti atau bagaimana. Ini banyak yang memunculkan spekulasi sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi baik dari SBY maupun Pak Kapolri. Buat apa begitu kan? Ya buat apa? Kan itu logikanya. Tapi ini penting loh, penting sekali begitu untuk menunjukkan bahwa ya Pak Kapolri dengan siapapun tidak ada masalah. Dengan siapapun tidak masalah. Sejak Jokowi memimpin, banyak yang kemudian ketelisut untuk bersalaman dengan para petinggi-petinggi, banyak begitu kan. Prabowo juga sering ya. Apakah ini lupa atau bagaimana? Tapi yang jelas kondisi situasi sekarang ini kita harus bersatu begitu. Wah, ini transformasi reformasi Polri ini nampaknya benar-benar mau disahkan begitu kan ya dari dari Pak Prabowo. Nampaknya kalau ini menjadi evaluasi besar, saya kira Pak Kapolri akan semakin terdesak. Ya, Pak Kapolri ini akan banyak catatannya. Para oknum-oknum yang dibawa, para polisi-polisi yang kemudian ada yang oknum memain suap dan sebagainya. Ini harus diberantas betul begitu. Kasihan bagi masyarakat Indonesia. Sudah saatnya negara kita ini negara maju begitu kan ya. Bukan itu-itu aja. Masa negara kita puluhan tahun seperti ini? 40 tahun seperti ini, cara-caranya seperti ini begitu. Berubah dong. Dengan mindset bagaimana negara kita, masyarakat kita, penegak hukum kita begitu kan. Harus punya transparansi sebagai bentuk bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Negara demokrasi ya seperti itu begitu. Ya harus mentaati hukum dan punya transparan hukum kepada publik, kepada siapapun. Tunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu benar-benar ya adil dan seadil-adilnya. Tapi ya nampaknya itu aja begitu. Nggak tahu lagi mau diberesi dalam segi apa negara kita begitu. Sudah waktunya begitu. Mau ganti presiden berapa kali pun kalau para penegak, para aparat di situ masih itu aja, saya kira tidak akan bisa untuk membenahi begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.